pagi hari ini. Kami percaya sepenuhnya dengan iman kami kepada Yesus Tuhan, bahwa segala hal yang berat menurut kami itu tidak ada apa-apanya buat Engkau. Engkau yang bermanifestasi dalam kehidupan kami, bagaikan membalik telapak tangan, dan Kau berikan jawaban, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan penyertaan, kesehatan, segala yang terbaik pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya masuk di bulan ini, kita masuk dalam tema tentang multiplikasi. Saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan. COVID-20 bulan, saudara. Pandemi ini berjalan. Di mana tema tahun ini adalah The Year of Reproduction. Apakah Anda mengalami reproduce sesuatu, menjalankan sesuatu? Tapi kalau belum, tetap berdoa, tetap mengandalkan Dia untuk membuka segala hal yang terbaik. Percaya saja, segala hikmat dan wahyu itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Dia akan menuntun saudara. Kalau bulan lalu kita membahas mengenai tema build, membangun sesuatu. Lalu diingatkan oleh Pak Musa, membangun itu makan waktu, bertahap pelan-pelan, tapi merusaknya itu sebentar saja. Lalu bulan ini kita masuk ke multiplikasi, di mana nanti terakhir itu kita akan belajar tentang legacy di bulan Desember ya, menutup tahun ini. Saudara, kalau ingat perjalanan negara kita, dulu nih Indonesia ini adalah kerajaan besar, Majapahit. Sebelumnya Sriwijaya, terus Majapahit. Itu dibangun bertahun-tahun. Pernah satu waktu saya belajar sejarah bagaimana berdirinya Majapahit. Waktu itu ada kerajaan Kediri, kalau saudara senang buka aja di Google bagaimana sejarah berdirinya negara Majapahit waktu itu. Sampai bagaimana generasi ke generasi diteruskan sampai itu menjadi negara yang besar. Tapi perubahan waktu menghancurkannya. Nah, Indonesia ini berdiri sampai titik ini masih bisa berdiri itu karena ada the founding fathers. Ada bapak bangsa yang memikirkan bagaimana negara ini akan berjalan dengan macam-macam background dan segala macam itu dipikirkan. Tercetuslah dasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sampai Undang-Undang Dasar 45. Itu dipikirkan, direnungkan, sampai dibayangkan bagaimana nantinya terjadi. Nah, sama dengan Tuhan. Dia waktu merancang kita, melahirkan kita, kita sudah diberikan satu blueprint tentang kehidupan kita. Kita cuma perlu merenung, mendengarkan, mencari sarinya, oh ini yang saya jalankan. Saya nggak ngerti, saya lahir dari satu desa yang sederhana, Pupuan Tabanan. Dan umumnya di desa itu, kalau zaman saya tahun 70-an saudara, orang itu punya duit, punya uang kalau musim kopi namanya. Mereka panen kopi, punya uang. Musim itulah rame adu ayam. Dan di situ dibesarkan. Papa saya juga bertumbuh di tempat itu. Kalau setiap hari raya Galungan mereka pergi ke Gunung Batu Karu ngambil kijang itu terus kemudian dijadikan lawar dan dimakan rame-rame. Itu kehidupan saya waktu awal-awal di Pupuan Tabanan. Sampai kemudian mama papa saya memutuskan kalau terus begini nanti suatu saat anak saya mengulang masa yang lama. Kita mesti mengambil keputusan pindah. Jadi satu keluarga dengan 4 anak, saya laki 1 dan 3 anak perempuan, pindah ke Kute. Mulai dia jadi kontraktor, saya pernah cerita ya. Jadi kontrak rumah, pindah setiap bulan, setiap tahun, kadang-kadang mesti pindah. Itu mulainya. Waktu kecil saya bercita-cita ingin jadi pengusaha. Karena kehidupannya kayaknya gini-gini aja. Maksudnya bapak saya pegawai tapi saya ingin jadi pengusaha. Jadi saya baca buku SWA, saya belajar, ingin jadi pengusaha. Berjalan waktu, sampailah hari ini saya jadi pengusaha. Nah, berdasarkan perjalanan ini, kalau kita kembali ke ayatnya, bulan ini saudara-saudara,
kita diajarkan satu ayat aja yang mendasari multiplikasi. Itu apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau kita lihat ayatnya lebih full dari ayat 1 sampai 3, saya minta untuk dibantu ditayangkan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Baru kemudian apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Lihat ayat ini saudara. Saya bercita-cita jadi pengusaha. Tahun 91 saya mulai bekerja. 8 tahun, buka usaha, mulai dari toko cat yang kecil, sampai hari ini. Usia saya sendiri sama istri sudah mendekati 55 tahun. Saya belajar dari ayat ini, kalau Tuhan mau kita bergerak, berlatih, berkembang, maka multiplikasi itu idenya dia. Multiplikasi itu pelipat gandaan itu idenya dia. Sesuatu yang dia berikan kepada kita. Asal kita hatinya mau tidak, dibentuk, diarahkan, dilatih, mendengar, mencari kebenarannya, mempraktekannya. Banyak orang ingin memulai usaha. Tidak mungkin usaha itu tiba-tiba jadi besar, tidak ada. Usaha mulai dari yang kecil. Beberapa hal misalnya kayak bangunan ini begitu megah dan bagus, tapi mulai nanam satu batu, mulai peletakan batu pertama, sampailah gedung ini terjadi. Terus kalau lihat fasilitas di tempat kita punya gedung gereja ini yang megah, kita punya ruko di depan. Apakah sudah kita manfaatkan dengan baik? Itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan. Tapi lewat perjalanan waktu, meskipun mengalami pandemi, saya sendiri melihat kita tidak bisa dihentikan hanya karena pandemi. Merenungkan, memikirkan, Tuhan kirim kesempatan untuk buka sekolah Willy Subandri Music School. Di tanggal 17 Agustus kita buka. Itu suatu benih yang ditaruhkan. Kita harus mengerti, merenungkan kenapa itu diberikan. Oh ya, kita percayai Tuhan punya rencana besar untuk Nusa Pujian. Melatih, mendidik untuk pemusik di sana. Nanti kalau ada tim yang sudah kuat musik bisa mengajar di sana. Dari generasi ke generasi bisa diteruskan. Jadi apa yang mungkin hari ini kita mulai bukan untuk kita. Mungkin itu nanti generasi 10 tahun sesudah kita, 20 tahun sesudah kita. Kita udah gak ada mungkin. Tapi apa yang menjadi rancangan Tuhan itu akan terus berjalan. Lalu di koperasi, saya hari ini akan banyak bicara tentang koperasi. Saya kerinduannya melihat beberapa teman yang bergerak di marketplace, berusaha. Banyak tantangan, tidak mudah. Saudara paham ya, kalau mulai usaha dagang tuh, buka usaha dagang sederhana. Antara uang dapur, uang anak sekolah sama uang berbisnis campur aduk jadi satu. Itu usaha dagang, UD. Usaha mulai berkembang, namanya ada, udah waktunya kita buka CV katanya. CV itu masih mengait sama harta pribadi. Tapi dia sudah merupakan badan usaha. Jadi dia mulai belajar harus membuat pembukuan terpisah dari urusan pribadi. Jadi nggak bisa pakai nama Wayan Suryawan rekeningnya tapi untuk putar usaha CV. Nggak bisa, harus ada CV apa, kita putar di sana. Naik kelas lagi, masuk ke PT, itu sudah sangat berbeda. Jadi kadang-kadang orang enggak ngerti, dia pikir kalau usahanya udah mulai gede, bikin PT aja. Bukan masalah gede kecilnya, bukan besar kecilnya uang, bukan. Badan usaha itu memang dirancang, dibuat supaya legitimasinya atau keabsahan hukumnya tinggi. Sehingga PT itu punya stakeholders namanya, jadi di belakang tuh ada keterkaitan banyak pihak.
mesti tanggung jawab pegawai, BPJS dan apapun, ada service charge, whatever bentuknya keterkaitan dengan kepegawaian. Ada ke negara pajak yang harus dibayar, ada kaitannya dengan supplier, ada perbankan, ada kaitannya dengan pemegang saham atau masyarakat sekitarnya. Itu semua kewajiban itu harus dipahami. Baru kita bisa mikir untuk membuka satu badan usaha seperti PT. Tapi apakah saya paham itu? Enggak. Awal-awal enggak ngerti. Kayak masuk bioskop enggak ngerti filmnya apa yang mau ditonton. Beli tiket aja, rame-rame katanya ngantri situ filmnya bagus, ikut aja ngantri. Sudah di dalam, loh kok gini. Itu tahunan saudara. Saya mulai startup company berupa PT itu mungkin udah hampir 10 tahun. Tapi terkaget-kaget. Dan Tuhan bawa belajar lebih besar. Sampai kemudian masuk ke bisnis BPR. Di situ baru paham. Saudara bisa bayangkan nih, kalau kita tuh kita tuh punya mobil, kita yang nyupir, kita yang bersihin mobilnya. Kurang bensin, kita yang isi bensinnya. Nggak bersih, kita yang cuci mobilnya. Itu Kalau sudah pakai PT, itu tuh kita harus hati-hati nyetir. Rombongannya banyak kayak bawa bus gandeng lagi. Kita harus pikirin berapa banyak yang di belakang kita, itu kayak bawa bus gandeng. Lalu PT ini bergerak pakai operator gitu misalnya. Jadi wah ternyata hotel ini bagus, operatornya si A gitu misalnya. Nah itu beda lagi. Itu ibaratnya kita nyupir, orang lain nyupir, kita cuma sebelah jadi navigator. Kita tuh duduk di sebelah, orang lain yang supir. Jadi kita nggak bisa ngegas, nggak bisa ngerem, karena ada yang supirin. Kita cuma bilang, depan ada tikungan nih, nanti ke kiri ya. Kita janji nih, berapa jam sampai di Bedugul nih, ayo kita rutenya kemana. Kita bisa ngomong di depan, tapi yang nyetir orang lain. Nah kalau saudara sudah masuk ke bisnis seperti BPR, itu lain lagi. Lainnya gimana? Yang nyupir ada, kita tuh duduk di belakang. Karena sebelahnya ada namanya otoritas jasa keuangan. Ya, sebelah kita, yang nyupir orang lain kita duduk di belakang. Enak duduk di belakang, nggak usah mikirin mau bawa kemana. Iya, tapi ada OJK sebelah kita. Kalau jalannya salah, yang dijewer kita, padahal bukan kita yang nyetir. Bisa ngerti ilustrasinya ya? Kira-kira begitu di usaha itu berkembang. Nah, setelah jalan 3 tahunan lebih belajar itu, Tuhan bukakan banyak hal. Covid ini, corona pandemi ini, 20 bulan lebih, itu mengajarkan banyak hal untuk bagaimana perusahaan itu survive. Termasuk bagaimana keluarga survive, bagaimana orang bekerja survive. Hari-hari ini kita belajar banyak lewat Corona Academy. Nah, kembali tadi ke firman-Nya. Saya sambungkan sedikit lebih lanjut. Ya, kita semua ini ibarat prajurit untuk Tuhan. Jadi apapun kerjakan, semua yang kita layani, pelayanan, keterlibatan kita di usaha untuk memuliakan Tuhan. Gampang nggak itu? Tidak gampang. Karena yang berlaku di luar selalu membuat pola berpikirnya adalah bagaimana saya bisa punya kekayaan lebih daripada orang lain. Cuman itu tok. Tapi tidak, di dalam Kristus kita belajar bagaimana kita dipakai Tuhan untuk lebih lagi menyatakan apa yang menjadi rencananya. Itu yang kita mesti tangkap poin-poinnya. Oke, next slide. Multiplikasi itu melipat gandakan dalam arti sederhana. Jadi bagaimana meningkat jumlahnya. Kalau saya ambil contoh itu ibaratnya seperti benih. Ya, kita punya benih mangga, kita bibitkan, tumbuh, jadi pohon. Setelah ditanam di tanah yang subur, lama-lama dia jadi pohon yang besar. Baru dia berbuah. Nah itu berapa biji mangga yang dihasilkan 1 tahun. Tahun berikutnya berapa lagi berbuah. Semua sama. Multiplikasi terjadi dari benih yang baik, tumbuh, berkembang butuh waktu, dan baru berbuah yang lebat. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita menangkap benih ini.
Saya misalnya dibentuk jadi pengusaha, apa yang menjadi visi yang lebih besar? Bukan hanya masalah punya uang kemudian bisa jalan-jalan lihat Menara Eiffel di Paris gitu misalnya. Bukan hanya itu. Tapi apa yang lebih besar daripada itu? Itu hanya suatu ekstra bonusnya lah. Kalau belanja itu dapat belanja 1 juta dapat hadiah piring gitu. Piringnya itu, jadi nggak usah dipikirin gitu. Tapi belanja ini belanja apa yang penting, yang punya makna? Oh, mungkin peralatan sekolah sehingga anak-anak bisa belajar. Gitu. Itu yang kita mesti tangkap. Next. Bagaimana cara kita bermultiplikasi? Tadi saya kasih ungkap di sini. Sebenarnya kehidupan kita itu Tuhan percayakan sesuatu. Saya Tuhan percayakan satu visi bahwa kamu masuk di dunia usaha, jadi pengusaha. Itu visinya. Dari sana kehidupan itu cuman melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Kita bawa kepercayaan itu untuk kita kerjakan dengan baik dan kita lipat gandakan. Setiap orang pasti dikasih talenta. Berusahalah mengerti talenta kita apa dan lipat kali gandakan talenta itu. Sederhana gitu mikirnya. Misalnya saya ajak teman-teman, ayo bikin koperasi. Kita buat koperasi sebagai pendiri. Kita buka toko sembako. Ajak teman-teman lain. UMKM, bikin apa, keahlian apa, produksi, masuk di sana. Kenapa? Kalau Anda produksi, edarkan barang, kalau tidak punya izin, susah. Dengan buka koperasi, kita bisa membuat koperasi binaan, gampang buat PIRT, produk industri rumah tangga, sehingga bisa terdistribusi meluas. Jadi koperasi memayungi secara hukum usaha-usaha yang kita akan bisa kembangkan oleh jemaat, oleh anggota jemaat kita. Sampai saya berpikir kalau suatu saat nanti orangnya kos, nggak punya tempat untuk produksi, gimana? Saya ngomong sama Bu Kristi, Bu, kita berpikir kalau suatu saat koperasi punya modal, kita bukain central kitchen untuk jemaat kami, membina UMKM. Wah, sudah kamu nggak usah pikir, di belakang Tunas Kasih ada kantin siswa itu, olah aja itu. Nanti pakai untuk central kitchen. Wah, Tuhan jawab. Baru kepikir Tuhan udah kasih langsung jawabannya. Kenapa perlu central kitchen? Kalau seseorang kos, dia mau buat kerupuk atau keripik, kayak macam-macam kerupuk lah jenisnya. Atau rempeyek seperti itu. Tidak punya tempat. Kalau dari pihak perizinan melihat, wah kos di sini bikin rempeyek. Nggak bisa nih, higienisnya nggak masuk, PIRT nggak tembus. Tapi di koperasi Pak, dibina oleh koperasi, dia punya satu tempat khusus untuk proses kitchen. Jadi dia punya loker untuk tempat bahan baku, dikunci sendiri, bahan bakunya tersimpan dengan baik. Lalu dia proses produksi, sampai bikin, sampai goreng, sampai jadi. Selesai barangnya, siapin lagi satu loker khusus untuk finish produk. Barang jadi, orang perizinan melihat, oh di sini tempat produksi dibina oleh koperasi, keluar izin PIRT-nya dan bisa diperjualbelikan secara luas. Itu yang kita mau gerakkan dan bangun di tempat ini. Jadi UMKM dibina itu lewat satu payung hukum yang jelas, berkembang, kemudian itu menjadi blessing untuk banyak orang. Lalu koperasi yang kita buat bukan koperasi simpan pinjam, di mana kalau umum koperasi yang punya uang masukkan uangnya di koperasi, dapat bunga segede-gedenya, lalu minjemin berapa bunganya biasanya koperasi? 2,5% sebulan, bukan setahun, sebulan. Kita tidak mau membuat koperasi yang seperti itu. Itu koperasi simpan pinjam untuk mensejahterakan hanya anggotanya saja. Kita membuat koperasi pemasaran. Koperasi yang membantu memasarkan seluruh produk yang diproduksi oleh anggota koperasi tersebut. Kita akan memperbesar, mencari anggota lebih banyak, sehingga di berbagai tempat kita punya anggota untuk mengembang koperasi ke kanan ke kiri. Sampai suatu saat misalnya, NP-Mart bagus jalannya, bagus sekali. Ternyata di daerah Jalan Nangka ada 25 anggota.
Dan mereka sangat aktif produksi barang-barang. NP Mart bisa buka di sana, cabang Jalan Nangka. Produknya yang dari sini bisa ikut dipasarkan sana. Lebih lagi besarkan, kuncinya adalah nambah anggota. Makanya koperasi kita ingin dalam waktu 5 tahun punya 2.000 lebih anggota. Ya, itu yang kita bayangkan. Lalu saya sampai, kalau koperasi ini bagus dikelola, lalu kita audit dengan baik, pakai public accountant, itu akan bisa linkage sama Bank BPR. Akan bisa menjadi suatu sumber pendanaan pengembangan usaha. Nanti kalau pribadi mengembangkan usaha, bagus produknya, pasar menerima dengan baik, tapi tidak punya modal. Koperasi bisa penyertaan. Tetap yang bersangkutan bisa istilahnya memegang saham mayoritas, koperasi minoritas saja. Suatu saat misalnya anggap 51-49%. Misalnya seperti itu. Suatu saat dia berhasil berkembang, perusahaannya lebih besar. Dia bisa beli saham porsinya lebih besar. Koperasi cuma pegang hanya 20 atau 25%. Itulah yang Tuhan taruhkan, saya sama teman-teman saya sharingkan di koperasi. Kita akan membuat sesuatu lompatan di dalam marketplace dari tempat ini. Itu yang Tuhan taruhkan. Ya, dan amin ya, doakan saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, next slide-nya. Tadi sudah kita melihat bagaimana Tuhan percayakan sesuatu sama kita. Lalu kita berusaha, yang tadi saya ceritakan itu, melipat gandakan kepercayaan kita kepada orang yang dapat kita percayai. Ini yang sedang kita kerjakan lewat koperasi. Bagaimana Tuhan sudah berikan kepercayaan sama kita kehidupi dan kerjakan, kita lipat gandakan lewat kehidupan orang lain. Untuk dapat dipercaya, trustworthiness namanya, itu tidak mudah. Kalau saudara punya kartu kredit, bisa sampai plafonnya 100 juta, itu artinya tahunan saudara jadi pelanggan dan jadi customer, baru bisa dapat plafon seperti itu. Kalau hari ini saudara plafonnya 100 juta, setiap saat saudara ditelepon untuk ngambil, ini ada uang dana tunai, bisa cicil 0% 6 bulan, itu karena saudara punya ini, melipat gandakan kepercayaan kita kepada orang yang dapat kita percayai. Artinya bank itu berusaha percaya, lalu dilihat makin percaya, makin dipercaya lebih besar. Firmannya seperti itu bicara. Jadi setelah kita paham konsepnya Tuhan percayakan sama kita tinggal copy paste ide itu kepada lingkungan kita. Mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Di dunia ini sangat sebenarnya, semua itu kita mencari orang yang dapat kita percaya. Ibu Meli berapa tahun di perusahaan itu karena perusahaan ini pemiliknya percaya kepada Bu Meli. Bu Meli mau keluar, kalau bisa jangan, tetap jaga, pegang. Itu karena dipercaya. Nah, itu kan sudah ada contoh-contoh yang nyata di sekeliling kita. Kita tinggal belajar bagaimana mempraktekannya. Next. Poin yang ketiga, apapun yang dipercayakan itu tinggal dilipat kali gandakan secara maksimal. Ya. Kalau ibaratnya itu, kalau saya membangun, metodenya adalah pertama saya namanya buat mock up unit. Ya. Contoh, kayak apa sih unitnya? Bongkar sana, bongkar sini, rubah ini, rubah itu. Biayanya pasti lebih besar. Tapi hanya satu unit yang diobrak-abrik. Buat begini, udah desain nih, sudah rencanain begini, gambar udah jadi, langsung dilakukan. Dibuatlah satu unit, itu makan waktu 6 bulan, 8 bulan. Jadi contohnya, wah ininya kurang bagus, rombak, ganti ini, ganti itu. Jadilah, kalau sudah jadi mock up unitnya tinggal copy paste. Buat ke yang lain aja. Gampang prosesnya. Asal budgetnya ready, cepat jadi. Ya. Di bisnis sama semua. Semua proses itu terjadi begitu saja. Copy paste apa yang ada, tapi dengan kreativitas tentunya.
Hari-hari ini saya merenungkan dari semua proses ini, bagaimana Tuhan terus berikan banyak hal. Saya tuh yang berjalan sama Tuhan ini kadang-kadang amazed, terheran-heran. Dari pengalaman yang ada, persoalan-persoalan yang datang tuh kadang-kadang enggak pernah saya pikirkan. Hal sederhana, tanah dijual, saya beli karena saya berpikir, oh ini tanah sawah, pasti suatu saat nanti orang lain ada yang butuh tanah sawah. Jadi saya beli, saya buat perikatan, kapanpun saya perlu saya bisa balik nama, tapi saya simpan dulu. Suatu saat ada satu pembeli mau ngambil lahan itu dengan harga yang bagus. Saya sudah akhirnya lepas, dibayar kembali, selesai. Yang jual orang kampung itu, yang beli orang kampung sana di daerah Gianyar. Apa yang terjadi? Yang ngambil ini kan untuk lahan penukar, telepon saya. Yan, tolong beresin. Udah 2 tahun pemilik yang baru ini mau menggarap sawahnya, nggak bisa-bisa. Karena tidak diizinkan oleh klien subaknya. Waduh, sudah transaksi, sudah beres, kenapa saya mesti dikaitin lagi masalah ini? Ya, sebagai tanggung jawab mesti selesaikan. Saya tidak pernah memikirkan akan apa yang saya dapat kalau saya beresin. Nah, oke, saya karena dulu yang ikut mentransaksikan, menyelesaikan ini, saya tanggung jawab. Saya datang, saya bicara, saya ketemu. Pak Kasih, apa persoalannya? Kenapa dia nggak boleh menggarap? Ya dia ada kewajiban, nggak bayar air subak begini. Kalau hitung kali persentase segini uangnya, cukup besar. Ya ngomonglah target hampir 100-an juta. Wah saya bilang, saya mesti lapor, bukan kewajiban saya yang harus bayar. Saya cari aturan adatnya apa ya, bukan kewajiban saya, kewajiban pembeli yang paling terakhir yang harus bayar. Tapi di balik semua cerita itu mulai ada bumbunya keluar. Jadi dulu saya pernah beli motor ini, diejek-ejek saya motornya. Padahal itu bukan uang dia, tapi saya diejek-ejek, saya sakit hati banget di situ. Oh, keluar urusan sakit hati sebenarnya. Terus ada lagi, saya beli traktor, juga dienyek-nyek, apa segala macam. Oh itu bikin saya tambah sakit hati. Ini persoalannya bukan masalah bayarnya, masalah sakit hatinya lebih berat. Akhirnya saya nego, sudahlah urusan uang ini saya katakan saya akan sediakan 1/4-nya saja. Sebagai satu itikat baik dan pernyataan maaf. Kalaupun orangnya berbuat apapun menyakiti saudara, maafkan. Saya atas nama yang bersangkutan minta maaf. Karena itu warga di sana juga berikan dia kesempatan untuk mengolah tanah itu dengan baik. Nanti tahun depan kalau nggak bayar lagi iuran subak tiap tahun, silakan mau dipotong, mau diapain. Kita menyatakan kasih lewat pekerjaan apapun yang kita kerjakan dengan kesungguhan hati. Sebenarnya saya bisa, tidak usah mengambil tanggung jawab itu atau menagih suatu nilai uang untuk pekerjaan yang sesederhana itu. Tapi saya lihat itu bukan ladang saya untuk ngambil. Itu bukan bagian saya untuk ngambil benefit, ngambil keuangan atau apapun. Hanya bagian saya untuk menyatakan kasih Kristus dan lakukan sesuatu yang bisa dipercaya. Seperti itulah kita mengerjakan sesuatu itu dalam kehidupan kita. Kembali ke slide-nya. Next. Jadi mengalami multiplikasi itu harus punya komitmen. Harus ada dorongan yang kuat dari diri kita untuk punya komitmen di dalam kehidupan. Lalu lakukan itu dengan konsisten. Karena konsisten itu bicara berdasarkan waktu. Misalnya saya bilang, Ingrid, istriku, aku sayang sama kamu. Dia itu loh ngelukis sampai manjat-manjat. Terus pulang ke rumah, aduh pegel, ya gosokin. Ya, perlu komitmen konsisten. Sederhana kan, gosokin ambil balurin minyak, setengah jam, wah rasa dicintai.
rasa dijaga, rasa disayangi, diapresiasi pekerjaannya. Dia ngerjakan ini supaya ingin kalau orang masuk ke koperasi, lihat gambar itu langsung senyum dan belanja yang banyak katanya. Ya udah. Dia belajar khusus untuk melukis, mempraktekkan itu, mengerjakannya. Kembali lagi, talenta yang ada dikembangkan sampai dipercaya, sampai kita berkoneksi dengan orang-orang yang bisa melukis sehingga makin kuat, makin talentanya makin terasah, jadi makin punya kekuatan. Kan ada ciri namanya. Jadi produk di market ini bisa establish karena dia punya strong character, ya, punya karakter yang kuat. Misalnya kalau Isa nih jualan wine tuh ada bodinya, ada taste-nya gitu ya, betul ya. Nah itu baru produk itu dicari sama orang. Kita ngerti di marketplace hal seperti itu, tapi membuatnya kan tidak mudah. Tapi itu proses yang kita mesti jalanin. Nah, sesuatu yang dipercaya, talenta itu, lalu kemudian ada calling dalam hidup kita. Misalnya Ingrid ini dari dulu punya calling melukis, mau campur warna. Dia memang istilahnya ingin jadi interior, sekolah interior. Dulu di Jakarta, papa bilang nggak usah. Mau jadi seni lukis, ngapain kamu jadi pelukis? Nanti nggak ada pekerjaan yang cocok untuk kamu, nggak dapat uang nanti. Gitu. Itu kan pikiran orang tua, ya sudah nurut, sekolahlah ke bidang yang lain. Gitu. Kadang-kadang kita orang tua itu kan juga masa yang dulu, itu orang tuanya nggak demokratis. Suruh kiri harus kiri, kalau enggak diteplak. Itu orang tua zaman dulu, kalau sekarang kadang-kadang kebalik, bapaknya sama ibunya ngikut kemana anaknya mau makan gitu kan, keputusan ada di anak. Itu bergeser, demokrasi itu mengubah itu. Nah, jadi setiap kepercayaan dan panggilan dalam apa yang kita dipercayakan dalam kehidupan kita itu kembangkan, maksimalkan, terus tumbuh kembangkan. Benih yang ada, pohon yang sudah ditanam itu kita tumbuh kembangkan. Pasti akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Nah, segala sesuatu itu berjalan berdasarkan waktu diasah dan dites. Ada satu orang datang bekerja, Pak, saya mau bekerja level manager, udah cukup berusia, artinya kalau pengalaman kerja udah lebih dari 20-an tahun. Pokoknya Bapak saya kerja sama Bapak dan Bapak adalah terakhir perusahaan yang saya ikuti. Pertanyaannya adalah apakah saya juga mau meng-hire dia terus sampai akhir hidupnya, itu kan pertanyaan yang berbeda. Jadi orang kadang-kadang datang tuh seperti apa? Bawa sekeranjang senjata yang siap dipanah dan saya adalah istilahnya jagoannya gitu. Belum tentu. Atau saya sering ketemu. Jadi kadang-kadang nggak usah sampai istilahnya takabur kalau ngomong. Jadi dengan rendah hati saja, Pak, berikan saya kesempatan untuk melakukan yang terbaik dan saya akan lakukan sekemampuan dan sebisa saya. Jauh lebih humble dan ada quality. Dan betul tunjukkan, berjalan waktu akan dites dan itu akan kelihatan, benar enggak seluruh kemampuan potensinya. Kalau memang bagus, perusahaan akan tahan. Perusahaan akan terus berikan suatu tantangan-tantangan yang baru, berikan porsi yang baru, berikan kesempatan buka lebih luas lagi segala macam. Tidak usah ditantang-tantang, tunjukkan saja. Next. Jadi suatu pelipat gandaan yang benar dan baik tidak akan terjadi pada pribadi yang punya sifat egois. Hanya mikirkan diri sendiri, hanya memikirkan apa untuk untungnya saya, apa yang akan saya dapat. Kadang-kadang orang salah, datang masuk ke suatu pekerjaan, pertanyaan pertama, gajinya berapa Pak? Ya. Pertanyaan yang balik yang punya perusahaan tanya, kamu bisa apa?
Kamu bisa produksi berapa banyak. Kalau ibaratnya tukang jahit itu sehari bisa bikin berapa. Kalau rata-rata orang 10 biji, kamu bisa bikin 25 biji, pasti akan di value-nya berbeda. Tapi kalau 5 aja bikin 10 rata-rata, bikin 1 aja nggak jadi-jadi, jangan nanya mau dinilai berapa. Jadi skill, pengetahuan, apa yang kita bisa produksi dalam kehidupan kita, menentukan siapa kita, value-nya in the market. Next. Saya kutip dari ayatnya ini untuk mengingatkan saudara tentang satu hal, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta dari Tuhan Yesus. Ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Itu juga yang Tuhan lakukan sama kita. Kita dikasih talenta, kasih kemampuan segala hal. Bagaimana kita berespon di dalam kehidupan kita. Kalau perjalanan kehidupan saudara, tahun depan tuh saya 55, double grace life. Sama Inggris itu 55. Saya mengucap syukur bahwa Yobel sama Sarah itu sudah grow dan ready in marketplace. Maksudnya Yobel sudah bisa bekerja dan produce dengan baik. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita misalnya. Saya mengharapkan dia Maret kemarin pulang ke Bali untuk support kita di usaha, tapi dia punya rencana lain. Tapi apakah jadi nantinya seperti apa, kita tetap berdoa sama Tuhan. Lalu Sarah, dia sekarang ini belajar bekerja lewat kerjaannya di bidang health science, dia belajar bekerja untuk melayani bekerja separuh waktu di rumah jompo. Jadi dia harus terlibat sama orang-orang yang demensia. Ingat sejam, habis itu nanti 2 jam kemudian, 3 jam kemudian lupa. Mana anak saya? Oh baru udah pulang. Gitu. Nanti 2 jam lagi ingat, mana anak saya? Tanya lagi. Jadi harus melayani dan terlibat dengan orang-orang jompo. Nah itu sesuatu hal yang saya lihat ya Tuhan panggil dia, kasih talenta di situ, kasih kekuatan di situ. Ya kita terus dampingin dia seperti itu. Lalu kemudian fokus kita berdua, saya sama Ingrid cuma melihat bagaimana untuk kerajaan Allah ini dinyatakan lebih lagi lewat apa yang memang Tuhan kasih kita talenta. Kemampuan apa yang bisa kita berikan. Misalnya kemarin ada pemberkatan nikah, lalu saya sama berdoa, memberkati mereka. Karena kita tahu perjalanan pernikahan itu tidak mudah, dan saya sudah melewati itu semua, dan masih sampai sekarang seperti baru menikah 3 bulan. Maksudnya perasaan kasihnya, cintanya itu masih ada dengan baik gitu, mengucap syukur. Nah saya rindu kadang-kadang istilahnya kepada keluarga-keluarga, suami istri, bagaimana bisa menjaga hubungan pernikahan itu dengan baik. Gitu. Makanya, tapi kan semua itu kadang-kadang nasihat kita belum tentu bisa dipakai. Misalnya saya dengar satu orang mau menikah, lalu dia bilang, udah saya di Bali aja, suaminya entah di mana, biarin dulu kita bangun ekonomi. Ya kita pernah ngalamin pisah 4 tahun selama membangun usaha. Mungkin itu bisa kita bagikan, sharingkan.
Terus lewat ke apa yang Tuhan telah percayakan, kita mau bergerak lebih banyak, bahwa koperasi itu kita harapkan bisa menjadi jawaban. Untuk rekan-rekan, saudara, jemaat yang mungkin saat ini sedang membangun usaha. Di mana di sini kan banyak keahlian. Kalau butuh makanan bisa lolos enggak, bagus enggak, perlu tester, ada Bu Meli biasanya jadi tester sama Bu Suci ataupun anggota yang lain yang memang cukup pengalaman di bidang seperti Bu Puri sama Pak Hendro tuh selalu kadang-kadang kalau ada yang buka makanan baru dia datang ke sana. Sekalian memberikan berkat dan testing untuk makanannya bisa layak dimakan atau tidak. Nah, di dalam kehidupan diberikan satu gambaran, multiplikasi contohnya seperti dari Abraham, Ishak turun kepada Yakub, di mana Yakub memiliki 12 suku Israel yang menjadi cikal bakal bagaimana Tuhan pakai keluarga bangsa ini untuk menjadi bangsa pilihannya. Nah, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Next, slide terakhir yang saya mau sharingkan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Jadi kalau yang tadi 1 talenta, kalau saudara baca lebih jauh, yang dia kubur talentanya, itu adalah dia bilang Tuhan adalah orang yang jahat, ya mau mengambil bagian yang untungnya istilahnya begitu. Dikatakan di situ, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi kalau saudara punya talenta, saudara nggak kembangkan, nggak cultivate, nggak buat itu menjadi sesuatu. Saudara punya kemampuan melayani apapun, saudara nggak maksimalkan. Maka firman ini mengajarkan kita bahwa talenta itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang punya 10 talenta. Nah, makanya kan orang kadang-kadang nanya, Pak Wayan kan kerjanya udah banyak, punya perusahaan, ngurusin ini, ngurusin itu, ngapain lagi cari penyakit buka koperasi? Itu ujung-ujungnya mesti meeting, mesti terus bahas, bukain malam-malam, tutup toko gitu kan. Ngapain gitu? Kayak kurang kerjaan gitu. Ya saya kan bukan tiap hari akan terus-terusan bertahun-tahun itu, nanti kan lama-lama ada benar-benar besar, berkembang, ada yang ngurus benar-benar profesional ngelola bisnisnya. Kita untuk startup nggak masalah. Hari-hari ini dites saudara. Yang punya usaha, yang dulunya duduk di kursi kejer-kejer tinggal terima uang, hari ini dites. Masih begitu nggak cara kerjanya? Nggak akan bisa jalan. Kita tuh harus turba. Kenapa? Level menengah hilang semua nggak mampu bayar. Jadi kalau level menengah yang tanggung-tanggung naik kagak, turun kagak, hilang. Jadi yang dibutuhkan adalah yang level paling bawah, yang langsung jaga security, yang langsung bersih-bersih, ngepel, nyapu, yang housekeeping, yang langsung bisa ngurusin kebun, itu nyiram tanaman. Yang tadinya di sales marketing aja sekarang kalau lihat ke villa-villa nyiram tanaman, ya, itu fakta, pandemi 20 bulan. Jadi yang tengah-tengah hilang. Yang tadinya duduk-duduk di atas tinggal tanda tangan, turun ke bawah. Ngurusin segala macam tetek bengek, kalau enggak cost-nya enggak masuk. Harganya tuh sudah terdiskon begitu besar, cost-nya enggak bisa ke cover. Cannot survive, tidak bisa bertahan. Berapa banyak properti yang hancur karena settingnya memang satu, tidak bisa ditolong secara permodalan. Kedua, tidak bisa untuk berpikir bagaimana melewati masa ini dengan berjalan dengan kondisi minim, air terbatas, makanan terbatas, tidak ada unta, tidak ada apa-apa jalanin di padang gurun, gimana melewatinya? Semua karena kasih anugerah. Ya. Kalau saya melewati ini semua hari ini bukan saya mau sombong. Semua itu karena Tuhan begitu baik. Menyertai setiap langkah lewat doa demi doa. Aduh saudara, kalau ngomong tuh harus lepasin banyak hal, bukan hanya ego, tapi beberapa aset dan barang harus dilepas untuk melewati masa-masa saat ini. Itu faktanya. Itu yang kita harus sacrifice everything untuk bisa melewati ini. Nah, bagaimana yang bekerja? Bekerja juga ada porsinya. Yang harusnya dibayar full sebulan, cuman mungkin dibayar harian. Ada porsinya masing-masing.
Seperti di firman yang mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Ya, jadikan ayat ini untuk dicamkan saudara-saudara, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan melihat hati kita, kesiapan kita, dan dia katakan orang ini yang aku kasih dan aku berkenan kepadanya. Kepadanya akan diberi sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, yaitu penyesalan yang sangat. Saya ketemu orang-orang yang sudah seumuran sama saya. Barang misalnya pakai seruduk sana sini, sembarangan. Kita kan mesti belajar dari kehidupan untuk jaga, lakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Sulit untuk ngomong selama 45 menit supaya kita bisa men-sharingkan kehidupan. Tapi biarlah firman yang dibagikan ini memberkati saudara, saudara bawa untuk dalam renungan, apapun kondisi saudara, Tuhan tetap menyertai dan minta kekuatan daripadanya.